Namaku Reddy, seorang mahasiswa tingkat akhir yang mungkin tahun ini adalah tahun terakhirku dalam menyusun skripsi. Beberapa tahun yang lalu, aku terlalu sibuk dengan kegiatanku yang lain. Menghabiskan waktu di luar kuliah, menjadi kameramen konten kreator horor. Ya, cukup aneh sih. Untuk seseorang sepertiku yang sebenarnya tidak percaya 100% dengan hal-hal gaib. Tapi aku harus bekerja meliput atau mungkin membuat konten kreator horor, mencari hantu dan sebagainya. Sering sekali tim kontenku menakut-nakutiku. Tapi ya, tidak berefek apa-apa bagiku. Sampai hari itu kita akan coba syuting, membuat sebuah penelusuran atau biasa dibilang explore lah. Di pemakaman umum. Kita memulai syuting pada siang hari sebenarnya, untuk mengambil footage video atau gambar-gambar, mulai dari makam yang ada di sana dan suasana di siang hari. Tidak ada rasa takut. Bagaimanapun juga kita sadar ini tempat peristirahatan terakhir kita. Siang itu terasa sangat panas dan tercium bau seperti bau tanah. Selama proses syuting, mataku sempat menerawang ke beberapa kuburan yang ada di sana. Ada satu yang menarik perhatianku. Ketika aku mendengar cerita, katanya pernah ada kejadian seorang driver ojol mengantar penumpang gaib ke area pemakaman ini. Aduh, ada-ada aja. Ya, percaya tidak percaya jika mendengar hal seperti itu. Singkat cerita, setelah ambil footage dan sedikit survei, kami meninggalkan tempat itu dan akan kembali lagi malam harinya. Sampai di lokasi sekitar jam 11 malam, kami menyusuri jalan setapak menuju area pemakaman. Setelah sebelumnya kami izin dulu untuk eksplor di sana. Ternyata ketika malam hari suasananya berbeda. Pohon-pohon besar yang ada di sana seolah-olah terlihat seperti sosok tinggi besar yang sedang memperhatikan kami berjalan. Tanpa berlama-lama, kami pun mulai mengeksplor tempat itu. Aku mulai merekam sampai ketika teman yang menjadi host atau yang indigonya mengajakku menyentuh sebuah pohon yang berada di pojok pemakaman itu. Mulailah terjadi hal-hal yang cukup di luar nalar. Kata temanku yang indigo itu, ada salah satu sosok yang ingin berkenalan denganku. Masa sih? Dia memintaku untuk mendekatinya
dan menyuruhku untuk menyentuh pohon itu. Aku pun berjalan mendekatinya dan menyentuh pohon itu. Tidak terasa apa-apa, hanya udara yang hampa. Tapi cukup penasaran juga, apa rasanya memiliki kemampuan seperti itu, bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dengan rasa penasaranku, aku coba berkonsentrasi, mengosongkan pikiranku sejenak, mengikuti arahan teman indigoku itu. Sampai... Astaga! Tiba-tiba aku merasakan suhu tubuh di tanganku berubah. Yang asalnya biasa saja kini terasa sangat dingin. Rasanya seperti kesemutan, kram. Semakin ku coba menjulurkan tanganku, semakin terasa energi yang masuk ke dalam tanganku. Aku sedikit percaya tidak percaya dengan apa yang terjadi padaku itu. Lalu rekan indigoku itu mengajakku untuk terus berkonsentrasi sampai seketika tercium bau busuk. Bau yang sangat busuk. Seperti bangkai, namun ini lebih tidak enak lagi. Masih dengan posisi mataku terpejam, tiba-tiba saja tanganku yang awalnya menyentuh pohon kini terasa seperti menyentuh sesuatu yang lain. Ini terasa seperti rambut. Iya, seperti helai-helai rambut, namun terasa sangat kasar. Jika bisa kugambarkan, seperti sapu ijuk yang keras, agak sedikit tajam menusuk. Hingga aku pun coba memberanikan diri membuka mataku dan terlihat sebuah kepala dengan rambut panjang hitam berdiri tepat di depanku. Refleks aku berlari karena panik sampai tidak memikirkan teman-temanku yang lain. Aku tinggalkan mereka begitu saja dan berlari menjauh dari tempat itu. Sampai... Aku di mana? Kukira teman-temanku akan mengejarku, namun ketika kulihat ke belakang, tak ada satupun dari mereka yang berlari mengejarku. Dan kini di tengah pemakaman itu hanya aku sendirian. Tolong! Hai! Tolong! Aku coba berteriak meminta tolong, memanggil temanku yang lain, tapi tidak ada yang menjawab. Suasana area pemakaman itu seketika berubah menjadi sangat gelap. Dan aku hampir tidak bisa melihat apapun di sana. Jantungku berdegup kencang sampai kulihat ada sebuah cahaya yang mendekatiku. Mungkin itu teman-temanku, dan ketika aku lebih dekat dengan cahaya itu dan mencoba mendekatinya, astaga, ternyata itu bukan teman-temanku. Kulihat ada sosok perempuan tua membawa sebuah lilin dan tersenyum lebar padaku. Membuat badanku lemas dan aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, aku sudah berada di dalam mobil.
ku ceritakan apa yang ku alami pada teman-temanku. Dan mereka pun bilang padaku bahwa aku kesurupan. Yang aku ingat hanyalah aku berada di tempat yang sangat gelap. Mungkin itu sisi yang lain dari sana. Semenjak hari itu dan semenjak kejadian itu, aku pun tidak mau lagi bermain-main api dengan hal-hal seperti itu. Kata penjaga tempat yang mengizinkan kami di sana bilang, masih untung aku bisa kembali dengan cepat dan tidak terjadi apa-apa.